Kel ini siapa ini? Deir anak Kel ini. Deir, Deir Nakel. Siapa Deir Nakel? Emilda hadir. Semennya, oh, udah keluar dia. Tunggu ya Bu ya, kita tunggu yang lain. Nah, Seren baru datang nih, sabar. Seren hadir. Siapa lagi kah? Belum ada. Kita tunggu 2 menit lagi lah ya, ibu-ibu ya, karena baru Emilda dan Seren yang hadir ini. Saya udah absen juga nih. Sabar. Kita tunggu 2 menit lagi, kita mulai. Ingat kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Pak, maaf Pak. Iya, silakan. Kemarin udah nyoba yang ini apa? Impor Nah, teks itu. oke, kamu share screen ya. Pilot terus Pak. Oke, kamu tolong share screen. Kita lihat. Sambil nunggu, kamu tolong share screen biar kita lihat. Oke. Mana Ibu Emilda tadi? Jadi share screen nggak Bu Emilda? Iya Pak, lagi ini. Oke, silakan. Baru mau nyalain laptop kok, apa gimana? Iya Pak, saya pakai HP ininya Pak. Oke. Yang lain juga sambil nunggu Imelda boleh bertanya ya jika ada yang mau ditanyain. Daripada nanti saat ngerjain UTS-nya udah nggak tahu, dipersilakan sambil kita nunggu yang lain. Bapak Yugi nggak mau bertanya? Baik Pak, Ada sudah mau? nama Yugi Pak ya? Ya, ada mau bertanya? Tadi salah nama Pak saya Pak. Oke, Saya Rogi. tidak apa-apa. Sudah saya absen. Terima kasih Apa Bapak nama? Yugi. Ya, apa? Sebenarnya pertanyaannya sih ada Pak kemarin Pak. Kan Mm-mm. kemarin nyoba-nyoba itu dengan pengen pengen punya database Pak kayak gitu Pak. Terus? Terus kalau kalau WordPress ini bisa nggak Pak ya pakai database Pak ya? Maksudnya dia tuh kita punya selain yang di localhost itu maksudnya ada turunannya lagi Pak, misalkan data data pelang, data mahasiswa misalnya kayak gitu kan. Nah, itulah yang akan Name, kita, alamat, tapi kita langsung editnya di itu Pak, di ya, itulah yang akan kita pelajari di namanya apa tuh ya? CRUD yang untuk UAS tuh yang saya bilang untuk bikin plugin CRUD. Ini saya coba share screen aja nih biar lihat ya. oh itu hari ini Pak ya. Bukan, hari ini kan persiapan UTS. Siap-siap. UTS-nya habis Iya, lebaran berarti Pak. nanti deh kamu dengar aja. Si Emilda kalau udah ready kasih tahu Emilda ya. Nah, menjawab pertanyaan si siapa namanya tadi Yugi. Kayak gini nih, kita bisa nambahin sebenarnya namanya plugin buatan kita sendiri. Jadi ada sistem informasi di dalam WordPress itu sendiri. Contohnya apa? Saya pernah nunjukin gini nih. BAK KRY contohnya. Tapi ini sih versi sederhana. Nah, contohnya NIM Yugi misalnya. Oh, Yugi ini baru kuliah, nggak bisa ya. Tunggu, kita cari NIM orang lain lah. Yulita Sari, Harizal, NIM 21 inilah. Jangan NIM 20. Nah, misalkan gini. Ditanya, bisa nggak ada database lain? Ya, jawabannya tentunya bisa. Contoh yang ini, Harizal. Di Gasal kemarin, kebetulan dia nggak ngambil, nggak ada barangnya. Saya coba ambil yang lain. Di 2021 saya coba tampilkan. Sama nggak ada ini.
Nggak tahu mulainya kapan, berarti genap nih kalau nggak ada. 2122 genap. Kebetulan nggak ada juga, tapi 113 SKS dia udah lulusnya. Dia IPK-nya 354. Apa di sini adanya ya? Nah, pada intinya yang ditanyain Yogi, oh ini nih adanya nih ya, dia dapat A untuk technopreneurship, kewirausahaan dapat A. Ini nih database-nya diperoleh dari database Oracle. Sedangkan kita tahu sendiri WordPress jalannya MySQL. Nah, inilah gambarannya, bisa nggak dikembangin untuk yang lain? Jawabannya ya tentunya bisa. Nah, menggunakan apa? Ya kita bisa bikin plugin namanya di sini. Pluginnya pun ya kita bisa coding. Itu sebenarnya target akhir rekayasa webnya. Nih kayak gini nih, SPMI, tools admin ini nih nggak ada nih harusnya. Ya kita bisa bikin seperti ini. Itu caranya. Ya Pak Yogi ya, ini gambarannya nih. Baik Pak, ininya Oke, saya tunggu-tunggu Pak. oke, sip. Nah, Ibu Emilda udah siap tadi? Pak, saya chat ke WhatsApp Bapak. Saya nggak bisa Oh, lewat. WhatsApp. Di inilah Telegram lah, saya nggak buka WA nih. Di grup tuh. Lebih enak sih kalau kamu yang presentasiin. Jadi kita bisa langsung lihat apa yang terjadi. Ya. Tapi kalau belum bisa nantilah. Kalau belum bisa nanti di luar perkuliahan ini ya. Ini kita mulai aja nih. Oke, Bapak Siap. Asmanu. Udah ready Bapak Asmanu? Siap, Pak. Siap. Oke, mari kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Iya. Oh, Bapak Pagi Harijal Pak. juga udah datang. Ya, selamat pagi. Hari ini kita pertemuan ketiga untuk mata kuliah rekayasa web kelas karyawan, di mana sesuai yang saya udah agendakan, hari ini kita bahas tentang kostumisasi tema dan plugin. Pertemuan 4 ya, baru kalian ngumpulin UTS. Kapan itu? Sabar. Jadi soal nanti akan saya tampilkan setelah pembahasan materi hari ini. Oke, nanti saya kirim di grup Telegramnya. Nah, hari ini kita ngapain? Sesuai rencana kita ya. Kita terakhir sudah menggunakan tema flash. Saya udah minta ke kalian. Nah, ujung-ujungnya menggunakan demo importer. Oke, demo importer tuh tinggal diklik mulai. Ya, kita tinggal tunggu prosesnya. Nanti dia bisa nambahin plugin untuk kita, salah satunya Everest Form, Portfolio, dan seterusnya. Juga ada pack di laman ini ya, pack ya. Di laman ada, di post ada. Nah, kayak ini about, awesome, blog. Ini kita nggak ada bikin sebenarnya, tapi dia membuat untuk kita. Kenapa? Karena di situ ini mudik 100 kali, yang ini sih kita bikinnya. Nah, yang dia bikin contohnya yang ada receipt for food lover, asli drawing, fotografi ini. Nah, kenapa ada seperti itu? Hal itu disebabkan karena kita menggunakan demo importer. Demo importer ini sendiri yang ngambil konten dari penyedia. Penyedia apa? Kebetulan pengembang temanya. Ya, untuk menghasilkan kayak gini ya cara instannya. Jadi website kita bisa sebenarnya kita custom tahap demi tahap, tapi hal itu akan mengakibatkan lebih lama dalam pengembangannya. Dan ya rata-rata hasilnya tidak maksimal. Jadi caranya gimana? Ya caranya mau nggak mau kita cari yang ada demo importer. Oke. Kalau udah, kita tinggal mengcustom sisanya. Kenapa? Contohnya seperti ini. Ini ada slideshow untuk ganti-ganti nih. Ya. Jadi sebelum bisa sampai di sini kalian harus berhasil dulu menggunakan importernya. Nah, pertanyaannya kan di pertemuan terakhir sebelumnya itu saya tunjukin ke kalian. Adakah yang sudah berhasil importernya? Adakah yang sudah berhasil? Sudah Pak. Oke, yang sudah berarti si Yugi ya? Sudah, Pak. Sudah Oke, Pak. mantap. Nah, kalau sudah, gini ceritanya. Buka front end, sama sih tiap pertemuan kita sama kerjaannya ya. Jadi ini disebut front end.
Satu lagi yang ada WP admin, ini backend. Nah, kalian buka dua macam ini. Silakan. Standby, buka dua macam. Front end-nya harusnya sama kayak saya kayak gini nih. Back end-nya harusnya sama kayak saya, posisi seperti ini. Nah, posisikan kita sama dulu. Saya persilakan kalian memposisikan back end dan front end-nya terbuka dulu. Nah, satunya saya nyontohin website Atmaluhur ini. Kalau sudah, kita bahas nih. Udah ya. Nah, ceritanya di sini website Atmaluhur ini menggunakan tema yang sama dengan yang kita install, yaitu tema Flash, tapi yang versi Pro. Versi Pro ya mau nggak mau kita berbayar. Tapi bisa nggak kita mirip-miripin dengan yang ini ya? Makanya kita coba kira-kira semirip apa dengan yang ini. Ya studi kasusnya pura-puranya website sama luhur. Tapi dengan ya customisasi kita. Cara mengcustomnya gimana seperti ini. Pastikan kalian sudah login terlebih dahulu. Nanti di front end tuh ada namanya live editor. Menunya di sini baris perkakas ada live editor. Kenapa perlu login? Ya ini cara shortcutnya gampangnya untuk ngubah apa yang ada di sini. Nah, yang sebenarnya mau kita ubah ini adalah halaman home namanya. Kenapa halaman home, Pak? Jadi di laman, semua laman, nanti ada page namanya home. Tulisannya home. Nah, ini nih, home ya. Saat kita sunting ini, nanti dia terdiri dari beberapa blok. Nah, kayak gini nih. Dari one click demo importer ada berapa blok. Ada blok ini, 3 blok seperti ini, ada heading, ada ini, dan seterusnya. Nanti saat kita klik live editor di bagian ini, apa yang terjadi? Nah, dia akan muncul sebenarnya mirip dengan yang tadi, tapi bedanya ini kita bisa sambil ngelihat kira-kira FT slider ini bisa kita apain? FT slider itu sendiri yang dia hanya highlight. Yang lainnya kan agak abu-abu nih. Nah, agak abu-abu yang di highlight ini FT slider. Nah, inilah bagian yang berganti ini namanya FT slider. Kita lebih enak lihatnya yang ini atau yang ini sebenarnya bebas. Jadi dia ada dua cara untuk penyuntingan. Pertama dari laman, semua laman yang home atau live editor. Kebetulan muncul live editor dia. Nah, kita coba yang live editor aja dulu. Nah, silakan posisiin sama kayak saya ini di halaman utamanya yaitu yang ini, klik live editor. Silakan ya. Dia serupa tapi ya versinya ini bisa dilihat langsung. Sudah ya? Kalau belum saya tungguin, kalau sudah saya lanjut, oke? Nah, kalau sudah kita bisa ngedit gambar-gambar ini dengan cara mengklik edit di FT slidernya. Kita cukup klik edit. Dia muncul nanti ada 1, 2, 3, 4 slide. Di sini kalau kita edit pun, ini kan bukan mode live editor ya, tapi mode halamannya edit ya. Dia nanti sama. Nih, apa yang ditampilin di sini sama. Ya itulah yang saya bilang sama, cuma aksesnya yang beda. Nah, jika sudah, kita bisa ngapain? Dia di sini saya coba tampilin front page-nya satu lagi biar gampang. Nah, kita lihat nih. Jadi, ini satu gambar, dua gambar, tiga gambar, empat gambar, ya. Ada seperti itu, ada slide-nya. Kita bisa edit dari sini. Dia ada sub-sub-subnya. One click demo importer. Di sini tulisannya rule. Oke, kita lanjut. One click demo importer yang di sini tadi ada tulisan one click demo importer. Kalau saya ganti, coba misalnya ya, coba. Nah, gambarnya pun saya ganti. Gambarnya misalnya saya nyontek lah dari sini, penerimaan mahasiswa baru ini. Saya mau nyimpan gambarnya. Oh, yang ini yang diambilnya ya udah gak apa-apa, saya simpan.
Saya taruh di download. Nah, cara makainya ya kita tinggal ngupload, tinggal mereplace gambar ini. Tinggal pilih, select image. Nah, kita tinggal mengupload dan mereplace ya. Tinggal drag ya. Tinggal drag, use. Nah, gambarnya tuh udah terganti. Jika sudah, ini kan saya coba-coba. Saya klik down. Nanti hasilnya salah satu previewnya seperti ini. Dia udah berganti. Ya, kalau kita mau miripin ya kita tinggal nyari tulisan ini. Kebetulan nggak ada tulisan apa-apa. Tapi, jika mau ada tulisan ya kita tinggal edit. Coba-coba. Yang saya tadi tulisannya nanti akan ada coba-coba di sini. Terus deskripsinya apa? Nah, selebihnya kalian cuma perlu cara menggunakannya. Oke, selebihnya kalian cuma perlu tahu untuk cara menggunakannya. Kenapa dibilang seperti itu? Ya, toolsnya sudah ada. Berikutnya ya tinggal cara pakainya. Nah, di sini ada juga tombol untuk download kata dia. Baca selanjutnya misalnya. Nah, misalnya kita mau mengarahkan pengunjung kita untuk ngelihat post tentang ini. Nah, saya mau ngambil dulu misalnya post ya. Kan kita udah bikin beberapa post. Latest new nih. Resipi. Nah, kita cari blog di sini ya. Kategori blog atau berita blog deh yang orang bikin. Kita ke berita berarti. Karena berita nih yang saya bikin tentang Yu-Gi-Oh itu yang belajar pos. Nah, kita bisa ngambil linknya ini untuk kita taruh di button linknya. Nah, dia mau buka apa? Kalau udah seperti ini saya coba done. Jadi saya cuma ngubah satu slide. Nah, ini ada nih deskripsinya apa, baca selanjutnya apa yang terjadi, kita coba. Saya klik update. Nah, dia tampilnya di halaman juga mirip dengan yang tadi. Saya klik perbarui. Live editornya seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, mau yang semi dari halaman atau live editor yang dari front page-nya tadi tinggal diklik live editor. Apa sih yang terjadi kayak tadi? Saya mesti balik ke home. Nah, yang terjadi harusnya ada tombol coba-coba, ada baca selanjutnya. Itu kalau kita klik, dia larinya ke suatu page atau ke suatu post. Nah, kita bisa ngatur hal seperti itu. Jadi, ada iklannya ibaratnya. Nah, kita mau tampil kemana sih kalau udah ngeklik iklan? Ya, sama kayak gini, tentang COVID ya, nggak perlu ada linknya misalnya, nggak usah. Tentang apa lagi? Nah, pendaftaran misalnya mau ada linknya ya, kita bisa ambil seperti itu. Jadi, saya ulangi, saya ngapain tadi itu? Saya dari homepage mengklik live editor. Oke. Dari live editor, saya ngatur yang bagian slidernya. Kebetulan saya mengganti gambar di bagian brand slidernya. Nah, di sini saya tinggal ngatur. Nah, jika sudah ada slider lainnya, slider kedua nih misalnya. Ya, saya tinggal ganti lagi gambarnya seperti itu. Jadi ada 2 slider. Ini apa nih satu lagi? Drag and drop, dia bilang. Break border ya bisa diganti seperti itu. Dan satu laginya title. Ya setidaknya ada 4 dia nyediain untuk kita. Satunya tanpa gambar gini, belum ada gambarnya. Kalau mau ditaruh ya silakan. Nah, selebihnya kalau dia bilang maaf harus bayar dulu baru bisa lebih kata dia ya, di skip aja kayak gitu. Kita manfaatin yang gratis. Oke. Jadi itu bagian pertama, bagian slider. Bagian kedua, kalau kita lihat di sini, kita gulung. Ada piala misalnya. Di kita ini belum ada piala. Tapi ini nih namanya apa yang ini? Ya service. Kita tinggal highlight customizable ini berarti ada pensilnya itu kita bisa klik. Nah, kalau udah diklik, mode editnya nanti akan aktif. Kita tinggal ngubah font awesome-nya ini. Ya, contohnya untuk apa? Kalau udah ngikutin mata kuliah DPWL, harusnya udah tahu tentang font awesome.
Nah, kalau kita lihat bentuk piala ini ya, kita tinggal cari bahasa Inggris piala itu apa. Apa kira-kira bahasa Inggris piala? Ada yang tahu nggak? Halo, anak-anak, ada yang tahu bahasa Inggris piala? Tropi. Tropi, keren tuh Doni tuh dapat amal ibadah. Ya benar, tropi ya. Tahu. Nah, jadi gini maksud saya. Ngapa Doni bilang tropi? Benar saya bilang. Nah, gini ceritanya. Font Awesome itu untuk icon-icon. Kita lihat cari cok ini apa ya? Ya cari di Google. Font Awesome COG. COG itu sendiri akan menghasilkan bentuk seperti yang saya tunjukin ini ya. Nah, COG bentuknya adalah apa ini? Intinya gerigi mesin apa gitu ya. Oke, kita lihat. Emang apa tuh bentuknya? Kita lihat di homepage. Bentuk COG itu di service kita, ya ini bentuknya. Berarti kalau kita mau piala, kalau ini COG, saya tinggal nyari ya tropi tadi. Bener nggak ada bentuk tropi? Nih, tinggal saya ketik di sini tropi. Nah, ternyata tropi itu ya bentuknya piala ini. Ya berarti cara nulisnya cari tulisan mana tadi tuh. Nih, satu lagi. Di sini cari tulisan tropi. Nah, tropi salah tulis nih. Tropai. Ya. Kalau udah, ya title-nya kita tinggal sesuaikan penghargaan kampus terbaik. Ya, kita tinggal bisa atur. Nah, saya ulangi berkali-kali hal ini. Penghargaan kampus terbaik. Ini toolsnya sudah ada. Selebihnya tinggal kalian nyoba-nyoba. Nanti ujung-ujungnya bisa kok. Ya, jadi dia sudah ada nih barangnya. Tinggal jalannya ya. Kalau mau ubah ini pakai ini, kalau mau ubah pakai ini. Tinggal dicoba-coba aja, jangan takut salah. Ini udah ganti dari simbol gerigi tadi, gerigi mesin, udah menjadi bentuk piala. Nah, sama kayak gini ya, tinggal mengcustomnya, tinggal menambahin beberapa ya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, inilah dia udah jadi. Nah, kelanjutannya apa lagi? Produk-produknya. Kalau saya mau buang, berarti saya tinggal pakai delete. Nah, dia udah hilang. Jadi kita bisa lihat sambil previewnya. Terus saya mau ngubah apa lagi nih? Our team, CTA misalnya. Ya tinggal kita ganti gambarnya menyesuaikan keinginan kalian. Ini kalau contoh yang ini ya. Latest new. Nah, sistem mendukung ini bagian footernya berarti. Bagian footer ada di bawah. Nah, di sini ya mau diganti apa? Logo ya boleh juga diganti. Nah, paling bawah ini footer ya. Kategoris, meta dan segala macam. Nah, kalau dia nggak nyediain cuma sampai meta, ini headingnya apa judulnya? Nih, kerjasama misalnya. Kita tinggal ganti. Kerjasama. Ya, selebihnya kalian tinggal otak-atik seperti ini. Karena apa? Tema yang biasanya orang sampai udah jual tuh biasanya dia ya bisa dibilang udah bagus. Jadi kita tinggal memanfaatkannya, tinggal makai ya tinggal diperbaharui, tinggal diotak-atik. Nanti jadilah dia ya menarik web kita. Nah, tema tuh hanya flash ini nggak ada banyak sebenarnya. Nah, di sini kerjasama udah. Bagian bawah ini disebut footer. Kalau mau ngeditnya biasanya dari widget. Jadi dari tampilan widget. Tinggal ditunggu. Mana belum muncul lah. Tunggu ya. Saya coba naikin ke performance lah. Nah, jadi jangan bukan power saver. Nah, sidebar kanan dia terdiri dari pos-pos terbaru, arsip dan segala macam. Apa sidebar kanan itu? Kebetulan di sini belum kelihatan nih. Belum kelihatan karena satu kolom. Tapi kalau kita beralih di blog,
Inilah sidebar kanan. Apa maksudnya Pak? Tunggu Pak, apa tadi? Sidebar kanan itu posisi di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini. Tunggu, ketarik. Nah, ulang. Kanan ini ada cari poster baru arsip. Cari poster baru arsip. Ya, posisinya ada di kanan. Footer, ya bagian bawah. Ada kategoris. Bener nggak ada kategoris di bagian bawah tadi? Ada kategoris. Berarti kalau saya mau ganti, ini di tampilan widget ya. Kalau saya mau ganti kategoris ini, ya judulnya tinggal diganti. Kalau mau bahasa Inggris, bahasa Indo, seperti ini. Saya tinggal ngapain? Ya tinggal perbarui kalau udah ngubah. Di sini ya tinggal reload. Nanti tulisannya jadi kategori. Ya, udah menarik lah intinya. Nah, misalkan di sini kita mau berupa alamat. Ya, berarti footer satunya bukan kategori, melainkan tambahin teks saja. Teks ini, ya kita bisa tambahin tulisan alamat. Alamatnya di mana? Ini bisa jadi heading nih, misalnya diubah ke jadi heading. Tinggal kita sunting sebagai HTML pun bisa kita jadiin bukan H, melainkan jadi heading 1 misalnya. Heading 1. Isinya apa? Jalankan apa nih? Ya, hilang jadi jalankan tadi. Garis miring heading, judul. Nah, judulnya apa tadi? Alamat. Alamatnya apa? Jalan Sungai Liat RT apa? Tak. Dah, misalnya mau dipindah, ya tinggal pindahin di sini di atas. Nah, sama kayak gini bisa ke atas ya. Atau kategori ini mau kita pindah, bisa juga kita pindahin, atur ke bawah. Jadi alamat ada di footer. Ini ya tinggal kita pindahin, bisa di drag dia nanti kayak gini. Nah, alamat Jalan Sungai Liat dan seterusnya. Saya klik perbarui. Tinggal kita lihat di bagian bawah ini reload. Nanti udah ada tulisan alamat. Pak, ngapain dia warna hitam nih ya? Mau nggak mau kita menyesuaikan. Karena ini nih udah jadi bentuk link misalnya. Karena dia udah bisa diklik-klik-klik seperti ini. Nah, alamat. Pak, saya nggak mau warna itu. Berarti ganti warnanya. Warna teks apa? Putih. Warna ini putih juga. Ya, tinggal kita atur seperti itu. Kalau udah perbarui, kita cek lagi, reload. Karena background gelap harusnya ketemu warna yang kontras dengan dia. Nah, selebihnya kalian tinggal nyoba seperti itu ya. Pada dasarnya, yang kita menggunakan one click importer, apalagi ada yang kata-kata Elementor nanti. Terus ada lagi live editor. Nah, kita bisa ngeditnya seperti ini. Ya, tinggal kalian ubah-ubah, tinggal edit atau lakukan apa ya. Intinya menyesuaikan yang kalian butuhkan. Oke, itu tentang customisasi. Pak, customisasi hanya itu enggak. Jadi, yang kita bisa custom ya ada di menu di tampilan ini. Kita bisa ganti tema yang lain. Oh, nggak suka tema ini, saya tinggal ganti tema yang lain. Misalnya color news ini. Color news kalau saya aktifkan, sementara ini kalian lihat aja dulu ya, biar nggak yang kalian nggak terganggu. Kalau sudah, dia ada tombol get started. Yang kalau yang flash news ini, misalnya tombolnya tombol mulai. Yang ini get started. Ya sebenarnya mirip-mirip aja. Kalau tampilan si flash awalnya yang menarik tadi bagus, flash news belum tentu. Nah, color news ini, dia tampilnya seperti ini. Malah jadi berantakan ya. Karena apa? Dia demo kontennya nggak sesuai dengan yang punya flash tadi. Tapi dia sudah punya menu-menu seperti ini dia. Udah lumayan menarik. Jadi kita tinggal menyesuaikan lagi sebenarnya. Menyesuaikannya dari mana? Lebih enak tuh adalah kita ngembaliin ke posisi awal. Posisi awal itu bagaimana? Semua halaman yang diperoleh dari demo importer
Mau nggak mau kita buang dulu ke tong sampah. Kita sementara doang buangnya ini. Jadi buang hanya di tong sampah. Nanti kita bisa balikin lagi kok. Ini tindakan massal. Kita pindah ke tempat sampah, terapkan. Nanti dia ada tempat sampah. Ini ibarat recycle bin. Ini sampah nih. Kita bisa balikin lagi nanti. Di restore ulang. Jadi itu kalau mau mengetahui ini tema nih sebenarnya apa sih yang dia bikin. Nah, kita harus ya mengelabuinya, salah satunya ngapus halaman, ngapus post, dan nonaktifkan plugin yang di sini. Dia sudah ada beberapa plugin. Kalau kita lihat ya pasti bingung seperti ini. Kenapa? Ya bukan punyanya dia, bukan punyanya Color News lagi, melainkan punya Flash tadi. Nah, jadi kalau mau normal ya semua ini kita pilih tindakan massalnya nonaktifkan. Nanti si Color News ya inilah kita pilih. Ya di saya ini saya coba aja ya, kalian gak usah daripada bingung nanti. Saya mau nunjukin, nah ini menu-menu yang banyak tadi udah dihilangin karena dia menu-menunya biasanya dari plugin juga. Di sini packnya saya akan pindah ke tempat sampah. Pindah ke tempat sampah lagi biar tidak membingungkan. Nah, saya pindah ke tempat sampah. Jadi semuanya. Kenapa? Sekali lagi tujuannya biar tidak membingungkan. Nah, tindakan ini di halaman selanjutnya berarti. Ini kan bukan yang kita nih, demo kontennya. Ke tempat sampah, tenang, yang tempat sampah ini bisa dibalikin dengan cara yang tadi. Nah, terus mana lagi dia? Ini resipi ini demo konten saya head juga. Nah, pindah ke tempat sampah, terapkan. Atau kalian bikin draft juga nggak masalah di sini, karena draft itu kan nggak terbit. Nah, jika sudah, barulah kita beralih ke temanya yang started with Color News. Tinggal kita klik, tunggu. Dia bilang apa? Mau yang ini atau yang pro? Kita kan mau gratisan ya, kita import aja yang ini, yang terpilih. Tinggal confirm. Mirip dengan apa namanya kemarin tuh, Flash. Ya caranya gini juga. Dia mirip-mirip. Walaupun namanya dia bukan demo importer, ya caranya ya ada tombol seperti itu. Kenapa ini? Ada yang mau nanya? Yulita Sari mau nanya apa, Yulita Sari? Oh, ada yang nangis sampai. Hore, hadir semua berarti ya. Oke, keren. Saya balik lagi ke mana tadi itu. Ini belum selesai. Mana Yulita Sari deh. Mute dulu. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya sambil nunggu ini ya? Karena yang saya lagi proses import, pada dasarnya sama aja kok. Tinggal import, tinggal tunggu. Dia butuh koneksi internet yang stabil, yang agak cepat, dan tentunya ya kinerja laptopnya harus bagus juga. Jadi jangan kayak saya tadi mode power saver ya, gunakan yang performan. Oke, adakah yang mau bertanya? Kalau belum, saya lihat lagi apa yang terjadi. Ya belum juga. Yang ini harusnya kunjungi situs. Nah, tampilannya udah berbeda dengan yang tadi, yang nggak berantakan lagi karena dia udah ngikutin konten yang punyanya dia. Nah, saya tinggal nunggu sampai selesai ya, harusnya dia ada tampilannya. Berupaya preview dia inilah. Sambil nunggu kita bahas soal UTS aja ya. Silakan ditanya jika ada pertanyaan intinya. Nah, soal UTS-nya ini saya kirim di grup. Sudah saya sesuaikan. Nah,
Jika kurang ngerti, silakan ditanyakan. Nah, itu saya kirim. Oke, demo belum juga. Nah, soalnya kurang lebih begini. Kita bahas perlahan sambil nunggu yang tadi tuh selesai. Oke, jika kalau kurang ngerti, ditanyakan ya, Pak, apa maksud soal kayak gini? Nah, karena saya sambil nunggu yang ini, kita bahas. Harinya hari ini saya kasih 15 April. Sifatnya individu atau take home. Jadi kalian ngerjain masing-masing, maksudnya di rumah. Kapan ngumpulinnya? Jadi di pertemuan 4 kita sesuai pengumuman Pak Seno itu masuk lagi 6 Mei. Jadi kalian sempat lebaran dulu. Nah, konten lebaran pun maksudnya bisa kalian gunakan sebagai jawaban UTS. Sampai itu dulu jelas, baru sampai atas ini. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Jelas, Pak. Siap, kita lanjut lagi ya karena demo kontennya juga belum selesai. Ngumpulinnya jam 8 pagi. Ini paling lambatnya. Yang 6 Mei ini. Karena apa? Udah ganti bulan deh. Udah lumayan lama. Dari 15 April lah hampir sebulan. Masa nggak selesai? Kalau kalian kerjain sih pasti selesai. Intinya itu. Yang di Kalau ada pertanyaan tanya ya. Izin Pak. Iya. Jadi hari Sabtu tanggal 6 April 6 Mei itu kita hanya ngumpul UTS saja Pak ya? Belajar Nggak ada matkul juga. ya, Pak, ya? Belajar. Nih, tunggu. Jadi seperti yang saya bilang di awal, kan pertemuan kita nih hanya 5 ya. Itu tuh sangat terbatas artinya. Makanya kita di pertemuan 3 nih harusnya UTS. Saya tunda belum UTS kan. Nah, saya tinggal kasih soal kalian apa nih untuk kalian kerjain di rumah. Nah, di pertemuan 4 itu tinggal kalian ngumpulin, tapi kita belajar untuk persiapan UAS. UASnya itu sebenarnya coding itu yang Yogi tanya, yang ini nih, yang saya demoin di sini nih. Nah, bikin begini nih gimana? Tapi tentunya tidak sesakti itu ya. Kita bahas hanya bikin CRUD aja, satu tabel. Nanti dari situlah kalian bisa ngembangin maksudnya ke yang lebihnya gimana. Oke, yang kayak tabel pelanggan, tabel pembeli dan seterusnya. Nah, itulah yang kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul UTS habis itu udah enggak. Kita tetap belajar untuk persiapan UASnya. Paling yang saya skip tuh materi tentang hosting nanti. Hosting sih ada saya bahas di ini, di grup yang bukan grup, di kelas yang reguler. Kalau kalian pengen tahu ada di channel YouTube saya cara hostingnya. Ya paling kalau mau ada dapat ilmu lebih di situ. Sedangkan di pertemuan 4 nanti yang kita pelajari adalah ini, kita padetin jadi satu pertemuan. Ya, jadi gimana bisa nyimpan, nah bisa ada tabel baru di dalam WordPress. Nah, itu yang akan kita pelajari. Gambarannya ya kayak yang saya tunjukin yang di awal video. Oke, itu ceritanya. Ada yang mau ditanyain lagi? Wah, import file. Nih, kalau import file dicoba lagi, jangan menyerah ya karena koneksi saya ini terbagi dari sharing ini kan kita sambil apalagi nama Google Meet ini jadi dia terbagi-bagi ya nggak tahu apa lah namanya, coba lagi kalau gagal. Nah, saya lanjutin apa tadi itu ya, jadi tinggal ngumpul enggak jawabannya ya. Nah, kita bahas soal UTS tadi. Apa yang kalian kumpulin itu adalah folder jawabannya, yaitu folder aplikasi yang ada di dalam htdoc atau www. Kayak kalian yang saya ajarin ini nih, yang kita nge-backup Yu-Gi-Oh tuh, kan kita adanya di Laragon nih misalnya yang saya ya. Di dalam Laragon, temennya bilang, "Pak, nge-rename-nya gimana yang sebelumnya Yu-Gi-Oh tuh jadi KK 0304." Nah, apa yang disimpan berarti folder KK 0304 ini. Satu, ditambah file SQL-nya. Jadi dua. Jangan sebanyak ini ya, pakai kumpul yang mana kalian gunakan yang terakhir. Ini kan ada dua, yang mana yang benar yang kalian gunakan. Nah, jadi saya akan ngambil yang terakhir, tapi lebih enak tuh sediakan satu aja, jangan dua seperti ini. Nah, jadi apa yang dikumpul sekali lagi, folder aplikasi kalian yang kalian ngerjain,
plus file database-nya. Dua macam ini kalian jadiin zip atau rar, sama kayak saya nunjukin kalian bikin Yu-Gi-Oh ini. Saya coba gedein nih. Nih ya, lihat baik-baik. Ada magnifier. Nih, jadi saat kita Yu-Gi-Oh kemarin, sebelum dapat Yu-Gi-Oh ini kita ada folder Yu-Gi-Oh di dalam www atau htdoc. Yu-Gi-Oh ini punya folder DB yang isinya file SQL. File SQL ini dapatnya dari hasil ekspor PHP Admin. Oke, jadi ini digabung, habis itu dijadiin zip atau jadiin rar atau jadiin 7-zip. Nah, kalau udah gimana Pak? Nah, tinggal kalian ngumpul ke kontak Telegram saya. Jadi bukan di grup ya, bukan di grup ini, tapi ngirim japri ke saya. Ngirim japri jawabannya. Yang nggak boleh adalah ngumpul jawaban yang sama atau mirip dengan masalah lain. Karena nggak mungkin mirip sih. Karena ceritanya ya kalian kan ngerjain tentang kegiatan kalian, bukan kegiatan teman kalian. Ceritanya itu. Nah, terus ada yang nggak bolehnya adalah telat ngumpulin, karena udah lama nih waktunya nih. Telat ngumpulin nilai sama dengan pengurangan nilai. Nah, tentang tata tertib apakah jelas? Sambil kita nunggu yang import tadi, sampai tata tertib ini ada yang mau ditanyain? Wah, udah selesai importnya saya. Sambil lanjut ya, sambil saya nunggu pertanyaan kalian kalau ada tentang tata tertib tadi. Nah, jika udah selesai, apa yang mesti dilakukan? Awalnya dia polos kayak gini. Nah, kita reload. Wah, sekarang sudah agak mewah dia. Ibaratnya seorang wanita yang awalnya polos sekarang udah bekecak. Dia udah ada menu-menunya, udah ada yang namanya snowfallnya segala macam ya. Ceritanya apa? Ada slider, ada 5 atau berapa di sini. Terus ada apa lagi? Ada bisnis, ada trendingnya dan segala macam. Ada food, politik. Wih, jadi ada info tentang ikan cupang misalnya, ada tentang iklan, ada teks dan seterusnya. Ya, cara mengcustomnya gimana? Kebetulan tombol live preview nggak ada di sini. Oke. Nah, jadi setelah import, dia ada beda tipis nih. Sebelumnya ada live preview, sekarang nggak ada. Nah, caranya gimana berarti yang ini? Ya, kita mesti balik tema. Nah, kita ngeklik sesuaikan. Oke, jadi beda tema sebenarnya hampir mirip penanganannya. Tapi beda tema, beda penanganan. Walaupun hampir mirip sekali lagi. Nah, jadi untuk mengcustomnya tema kayak color news ini yang nggak ada tombol live editor, kita ngubahnya dari tampilan sesuaikan. Nah, di sini kita bisa otak-atik nih. Jangan klik pro aja, intinya pro berbayar ya. Identitas situs bisa kita atur. Ya tinggal kita ganti, mau nambah logo, tambahin logo. Logo apa misalnya? Logonya logo ini, logo kecoa lah mantep misalnya. Saya pilih. Oke. Nah, Satria Baja Hitam misalnya ini, saya potong. Logonya ini nanti muncul di sini. Kalau terlalu gede, ya kalian kecilin. Cari pakai Photoshop atau pakai pen, kecilin, sesuaikan dengan yang space tersedianya. Ibaratnya space available-nya berapa. Jadi kalian sesuaikan. Nah, itu pertama. Judul situs, color news mau diganti misalnya. Punya kita apa misalnya? Yugi Ganteng misalnya. Nah, boleh seperti itu. Hanya logo dan header, tampilkan keduanya. Jadi ada tampil Yugi Ganteng apalagi pakai kacamata. Intinya kalian menyesuaikan aja. Icon situsnya favicon ya. Kalau mau diganti, caranya gimana ya? Upload aja. Ya, upload dengan sesuai logo kalian, dia jadi favicon. Ganti gambar, logonya logo kecoa lagi. Saya pilih. Nah, potong. Nanti dia di bagian atas nih. Ya, simbolnya logo kecoa tadi yang kita pilih tadi. Ya. Kalau sudah terbitkan, nah, ini beda dengan live editor tadi. Bedanya hanya disesuaikan ini. Kalau sudah, tinggal kita reload.
Pak malah jadi jiat setelah saya kasih logo kata kalian. Nah, pertama logonya pastikan sesuaikan dulu ukurannya. Kalau masih tetap jiat ya balikin ke awal. Nah, berarti di sini ada space available ya. Kayak basic Sinda itu misalnya untuk iklan, naruh iklan kita nyediain di web kita seperti ini. Oke, logonya udah ganti, favicon-nya udah jadi deh identitas situs. Ganti lagi ke warna. Apa yang bisa dilakukan ya tinggal kita ganti. Jangan takut nyoba intinya. Media tajuk, video, mau ada videonya nggak misalnya di sini? Atau masukin dari YouTube misalnya. YouTube apa? Kita cari di YouTube ya. Tentang Yulita Sari ada nggak di sini? Inilah Yugi lagi nyanyi nih. Kita ambil ini, klik mana nih? Klik. Oh ini linknya nih diambil. Tinggal kita paste di sini. Nah, dia akan keluar ya ibaratnya di sini nih video yang nunjukin lagi tren lah, tren apa gitu kalian bahas. Kalian ambil linknya. Nah, bisa ditaruh di situ. Atau video kalian sedang masak atau video kalian yang sedang jadi bintang iklan Head and Shoulder itu boleh juga. Nah, jadinya apa di sini? Kita cek. Wow, ternyata muncul ya tanpa kita perlu capek-capek. Jadi ya setiap kali orang buka web kita, video ini akan muncul di bagian header ya. Nah, itu tentang video. Gambar tajuk, gambar header. Ya tinggal kita ganti aja, baru aja diunggah misalnya ada tentang lapangan sepak bola. Ya tinggal pilih salah satunya, intinya mau video atau mau pakai gambar. Oke, itu media. Kemudian latar belakang ini ya di belakang ini maunya apa? Coba saya ganti gambar beras inilah. Tidak menarik tapi kalau gambar beras ya. Gulaku enggak juga. Yang gelap inilah. Saya pilih. Tuh, jadi dia jadi background kotanya. Tinggal kita tombol OK-nya intinya terbitkan. Tombol OK-nya. Selebihnya kalian tinggal pilih menu-menu yang ada ini ya tinggal menyesuaikan. Tapi kalaupun kalian nemuin misalnya layout saya atur lebar. Lebar ini kan full screen kayak gini. Pak, justru lebih jelek kata kalian nih setelah terbitkan. Ini kan yang box nih, bentuk box. Tapi setelah saya full screen jadinya bentuk gini. Pak, makin jelek, Pak. Nah, jadi nyobanya itu bertahap mendingan. Kalau ada apa-apa balikin lagi. Kalau dia jelek, jangan dipakai. Nah, jadi lebih lebih imut-imut seperti ini. Nah, ini lebih aman jadinya. Oke, lebih cakep lah. Nah, jadi saya ulangi, nyobanya itu jangan semuanya kalian coba ganti-ganti baru terbit. Jangan, sebaiknya lihat dulu kayak gini. Oh, tampilan saya seperti ini. Kalau layoutnya, kolomnya seperti ini, dua kolom. Satu kolom konten, satu kolom untuk navigasi. Navigasinya di kanan. Berarti kalau saya ganti ke sini, ketarik. Berarti saya ganti navigasi di kiri. Apa yang terjadi? Terbitkan dulu, reload, baru kita cek apa yang terjadi. Oh, ternyata navigasi tadi yang awalnya di kanan sekarang berubah jadi di kiri. Maksudnya di sini nih. Nah, itu ceritanya. Berarti kita aduh, kalian lihat apa? Atau kalian di sebelah kiri nih, kuna si kolom lah pun apa yang terjadi? Terbitkan berarti navigasi di sebelah kanan atau kiri nanti nggak ada dia. Kita coba. Nah, jadi satu kolom semua. Oh, is better kata kalian. Kalian lihat gini kan lebih baik misalnya. Ya gunakanlah hal itu. Jadi selama jihad ya jangan dipakai karena ada kaitannya dengan soalnya itu nanti. Nah, selebihnya ini ya. Jadi saya agak cepat aja nyampainya. Untuk mengcustomnya, custom tema dalam hal ini ada dua cara. Tadi itu menggunakan Live Editor atau Elementor namanya. Sunting dengan Elementor. Nanti ada tulisan seperti itu, jangan heran. Atau dari tampilan sesuaikan. Nah, kita bisa juga ngatur widget ini untuk yang tampil di bagian, misalnya bagian footernya ini. Ada About Us, saya coba klik widget. Nah, ini yang error-error ini ya cuekin karena kita ada mengganti ya tadi
Nah, saya mau lihat langsung to the point ya. Nih, trending kanan, teks, udah banyak banget nih dia nyediain. Sidebar footer 1, about us color. Hmm. Tulisan inilah dia. Misalkan saya nambahin di sini. Kebetulan dia berdasarkan editor HTML. Saya cuma nambahin tulisan hore. Setelah nambahin tulisan hore, saya coba perbarui lah. Saya coba reload di sini. Nanti harusnya ada tulisan hore itu muncul. Ya, selebihnya untuk pakai widgetnya kita bisa melakukan klik drag, atau di sini karena pakai blok ini kita bisa nambahin pakai tombol plus. Mana tombol plus ini belum muncul ya, gulung dulu. Tombol plus diklik. Tinggal kita pilih, jelajahi semua, cari yang khusus widget. Nih, Pak, kun bagus, kun ya, orang yang tepat waktu, nak nambah kalender, tak kalian pilih kalender, nanti dia akan ditambahin kalender. Saya klik perbarui. Ini cuma contoh ya, selebihnya kalian tinggal nyoba nanti. Nah, ini kalendernya udah ada. Kebetulan kalendernya ini nunjukin tanggal-tanggal berapa aja kita ada pernah memposting. Ya, jadi kalau munculnya 1, 8, 6 ini artinya 1 April yang saya entry, 6 April dan 8 April. Ya, saya bisa ngelihat tulisannya dengan cepat. Oh, Pak, saya mau nambah visitor counter, kata kalian. Pengunjungnya jumlahnya berapa? Nanti ada plugin. Gini caranya, saya langsung aja. Ke plugin terpasang, kita tambah baru. Nah, cari yang namanya visitor counter. Kebetulan belum ada jumlah pengunjungnya misalnya. Saya cari tentang visitor counter. Nah, apa yang bisa dipakai? Contoh yang paling banyak dipakai. Coba inilah. Ada 10.000 instalasi aktif katanya. Saya coba install inilah. Nggak tahu berhasil apa enggak, tapi kita coba. Nah, cara makainya gimana, sabar. Tinggal kita pasang. Ini bahas tentang plugin ya. Jadi saya sekaligus sesuai agenda kita, yaitu customization tema dan plugin. Nah, di sini udah selesai install, tinggal kita aktifkan. Setelah aktifkan, kebetulan si plugin itu kita mesti cari di mana dia. Nah, kebetulan dia naruhnya di sini nih, di menu pengaturan. Nah, di sini iklan, jangan heran tampilnya. Nah, maunya visitor counternya tuh munculnya kayak apa tulisannya. Nah, saya mau yang warna-warni gini lah, cak ya. Terus cara pakainya gimana? Kita balik ke tampilan widget. Awalnya belum ada nih visitor counter. Di footer satunya misalnya saya taruh. Yang footer bagian 2, 3. Nah, our theme, other theme. Saya tambahin baru. Kan tadi tuh widget tuh yang kita cari ya, tampilkan semua, jelajahi semua, yang ini. Di bagian widget, sudah ada belum dia untuk yang tadi tuh? Ini udah ada tersedia untuk iklan juga, kita bisa nambahin seperti ini. Nah, group widget counter sudah ada nih yang baru nih. Kita cukup pilih visitor counter, nanti dia akan nambahin kayak untuk kita di sini. Tinggal kita berbarui, hasilnya tinggal lihat di set preview, reload. Nah, apa yang keluar? Yang keluar nanti, keren banget. Ada warna-warni, ya. Ada 2 visitor yang hari ini dalam 7 hari dan segala macam. Total user 2 misalnya. View today. Kenapa? Karena saya misalnya buka 2 tab. Eh, tahun ini who offline 1, IP addressnya berapa dan segala macam. Ya, jadi kita bisa nambahin ya counter ya untuk hitung jumlah pengunjung di widget. Jadi widget ini adalah area tertentu pada
halaman web kita yang kita bisa manfaatin ya, program-program kecil namanya. Ya contohnya widget ini. Bisa nambahin jam, bisa nambahin apa, banyak kok tujuannya. Oke, yang pasti kalian cari kira-kira tampilan yang menarik untuk dilihat tuh apa. Karena itu pun ada penilaiannya. Oke, itu tentang widget. Kemudian menu. Menu kebetulan di sini dia ada nyediain untuk kita beberapa nih. Ada kategori di sini. Nah, bisnis, sport, teknologi. Bisnis beda dengan ini. Coba kita klik primary. Saya pilih bisnis, sport, teknologi, dan seterusnya. Oh, kata kalian, berarti food fashion contact us, teknologi sampai contact us. Nah, ini barangnya. Iya. Jadi kalian bisa otak-atik, Pak, saya kurang menu ini nih. Kita bisa tambahin dari tampilan menu, tinggal pilih menu yang diedit. Tapi ini tergantung temanya, kadang dia nggak nampilin langsung ada hasil di sini. Ya, nanti tergantung tema sekali lagi. Tajuk nih, ya kayak tadi video itulah kalau nggak salah. Yang ini nih. Dah, media tajuk yang video tadi udah. Latar belakang nggak usah, demo importernya apa nih? Kan kita udah tadi ya. Nah, udah yang ini. Demo importer status. Harusnya udah juga. Coloring option. Nah, di sini kita bisa next step-nya ngapain gitu. Jalan basic, get started, next step, dokumentasi. Ya, sebenarnya dia untuk apa ya? Ujung-ujungnya jualannya di sini premium version ini. Ya, karena apa? Ya, dia ada nyuruh ngeklik starter demos. Ujung-ujungnya ya download lagi. Ya, ini mirip dengan yang sebelumnya itu yang flash. Ya, habis. Jadi langkah ngeditnya atau customnya yaitu mengklik sesuaikan. Kalau yang versi Color News. Ingat untuk balikin tema yang tadi, Pak, agak mantep yang flash lah berarti. Kita balik ke tema. Aktifin lagi yang flash. Ada tapi. Kalau udah kita balikin tampilan tadi tuh, nanti jadinya apa? Jelek kan. Jadi ada si kepala apa nih namanya? Kepala kecoa lagi. Gimana Pak biar bisa balik? Nah, ingat tadi tuh kita pernah ngapus laman. Nah, jadi yang ini nih ya dia berbentrokan intinya. Jadi mesti ngapain? Ya, ada baiknya kalian untuk versi nyoba-nyoba di satu WordPress yang udah diinstal, untuk versi jawaban yang udah kalian jatuh cinta itu yang digunakan. Maksudnya gimana? Jadi ada khusus untuk nyoba-nyoba, ada khusus untuk jawaban. Jadi kalian nggak bingung balikinnya. Kalau ini kan saya mesti ngapus yang ini sekarang. Oke, saya akan hapus ya. Jadi kalau pening sekali lagi, ya mending kita apa namanya tadi, jangan diganggu yang ininya. Lebih baik gunakan website yang lain, install WordPress baru kita coba-coba tema. Itu paling bagus ya. Jadi saya ini akan pindahin ke tong sampah, tapi sebelumnya yang ini nih akan saya balikin. Jadi lebih enak seperti itulah. Diklik, kembalikan, terapkan. Sama kayak tadi. Jadi ini saya ngembaliin apa yang sudah saya hapus. Dan saya akan ngaktifin semua plugin yang sudah saya nonaktifkan tadi. Nah, saya kembalikan, habis. Post juga kayak gitu. Jadi dari tong sampah saya ambil lagi. Kenapa? Kayak tadi tuh ya, untuk gampang ngelihatnya. Udah selesai di plugin. Sekarang saya tinggal di nonaktif nih. Saya tinggal milih berarti dinonaktifkan, sekarang diaktifkan kecuali Akismet dan Hello Dolly ya. Karena ini nih nggak ada nih awal ini. Dia bawaan Hello Dolly dan klasik itu. Dah. Tindakan ini saya tinggal aktifkan. Nah, saya tinggal terapkan. Dan terakhir,
Yang penting di flash itu, kalau kalian ingat tadi saya ada nunjukin dia bacanya home. Berarti di sini baca page-nya bukan poster baru, melainkan halaman untuk home. Nah, ini yang penting nih, di pengaturan membaca itu di home, halaman post adalah halaman blog yang tadi itu. Udah sih, itu ngebalikinnya. Nah, simpen. Kalau ternyata bermasalah, kita import ulang, mau nggak mau. Nah, ini udah. Nih, saya coba enter. Nah, ternyata dia masih bermasalah. Ya mau nggak mau lah, karena ada kepala bagong tadi. Ya, ini live editor. Nah, ada logo tadi, dia nggak ada di sini. Ya, mesti ngapain? Ya, kita mesti ngapus dari bagian yang di custom di menu sesuaikan. Bukan di live editor lagi. Nah, sesuaikan. Tadi itu kan ada namanya global. Global layout bukan. Udah ganti menu, tapi mirip dia. Header, set identity. Nah, yang ini nih nggak usah nih. Kepala ini disingkirkan. Jadi biar kalian nggak pening nengok baru dibalikin, baru di reload. Nah, udah balik lagi dia. Oke. Nah, cuma yang ada box, ada apa itu karena kita ada ganti-ganti, dia jadi nggak rapi lagi nih, nggak terlalu tengah lagi di sininya. Nah, itu lemahnya. Jadi enaknya yang seperti saya bilang tadi, ya nyobanya di tema lain aja mendingan. Nah, kalau ini nih udah jadi ke bawah tadi, padahal saya naruhnya di posisi yang ketiga. Ya, tinggal diatur lagi di bagian widget. Di widget tinggal kita lihat lagi di sini di mana kanan 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 set bertiga. Dia sampai 4 sampai footernya yang tadinya cuma ada 3. Nah, tinggal kita cari sih mana posisi ini. Ini si our visitor ada nggak pilihan pindah nih? Pindah ke nggak ada. Ya berarti mau nggak mau hapuslah kita yang ini. Nah, tinggal kita taruh di bagian footer keempatnya karena ada space kosong misalnya. Tinggal kita taruh recent post, tambahin yang tadi kan jelajahi semua sama kok. Kalau mau cepat ya WPS visitor counter tadi. Lah, nah, perbarui, diklik di sini, tinggal kita reload. Harusnya kalau bener sih di kanan. Kalau bener kayak gini ya. Cuma dia jadinya nggak full screen lagi karena kita udah ngubah-ngubah yang tadi itu bentuk layout, bentuk box. Oke. Tapi minimal hal ini udah ngebalikin maksudnya. Nah, kira-kira sampai ini ada pertanyaan tentang customisasi? Boleh bertanya ya. Izin Pak, Iya silakan. izin bertanya. Iya silakan. Untuk menu utama itu Pak, bisa Mm-mm. nggak di apa tuh? Dipindahin Pak, misalkan ke kiri Pak kayak gitu. Nih, Jadi menu utama ini di kiri websitenya Pak. yang ini Iya. dia tergantung temanya Atau di ya. atas juga Pak ya? Hah? Harus tetap di atas ya kayak gitu Pak ya? Biasanya memang menu tuh di atas, tapi Nah, kalau tergantung gini kan menunya di kiri Pak. di yang mana. Misalnya yang Business Sport itu dipindahin ke kiri Pak. Dia tergantung temanya Yogi. Dia memang udah nentuin. Tapi kalau mau yang lebih jauh lagi, kita bisa ngaturnya kayak gini nih. Lihat code-nya. Nah, dia nih nyediainnya apa nih namanya nih? Tunjukin. Nih, baris ini barisnya namanya set navigation setelah div logo ya. Ada namanya tg container. Kita mesti nyari. Nah, navigation ya. Kita tambahin coba di sini. Ini cuma untuk coba-coba aja. Jadi yang ditanya Yogi ini sebenarnya jawabannya tergantung pengembang temanya dia menyediakan nggak untuk menyesuaikannya. Kalau nggak ada, kita bisa maksain. Salah satu contoh, coba kita edit div-nya.
Nah, kita tambahin. Jadi ini nih sebelum ganggu code ya. Sebelum ganggu code kita dari yang sudah ada nih kita coba edit. Nah, jadi sebelum kelas ini kita tambahin misalnya style untuk yang namanya text align ke left. Saya coba tambahin di sini. Apa yang terjadi? Gak mau berubah juga dia. Mana tadi tuh di sini. Saya coba tambahin importer misalnya. Important. Kalau dia tolak ya atau ngapalah berarti karena dia udah ngaturnya di sini posisinya, udah masuknya. Coba saya kasih margin nih sekarang nih. Saya coba ganti ke margin left. Misalnya di posisinya 0 pixel. Apa yang terjadi? Nggak berubah juga. Berarti dia udah benar-benar diatur dari fungsi dia nih. Nih, kita coba kasih minus deh. Minus 50, 500 pixel. Nggak berubah juga. Padahal udah kita atur di margin. Coba left-nya. Div left. Sama. Nggak berubah. Jadi, ya itulah tergantung temanya Yogi. Yogi, ya. Memang nggak semuanya yang seperti yang kita kendaki. Cuma, ya mau nggak mau nyarinya lebih lama lagi misalnya yang ini. Karena dia ada nyediain file-file PHP-nya kok. File PHP-nya itu sendiri ada di folder tema. Kayak gini, WP content, tema. Tema yang kita pakai ini apa? Yaitu Flash. Biasanya dia ada nyediain file-file, contohnya kayak header ini. Nah, code-nya apa yang tadi itu bagiannya? Ini ada profil, WP head, dan segala macam. Ya, ada code-nya seperti ini. Itu bagian kontennya. Kita mesti nyari tulisan yang tadi tuh, yang saya edit. Di sini apa nih namanya nih? Tadi tuh. Jadi, inspect. Baris yang ada nyebutin menu-menu ini apa? Set navigation wrapper. Set navigation. Nah, ini menu-menu FA bar, time location, berapa, apa nambahinnya dan segala macam. Saya coba tambahin tulisan di sini. Menu toggle. Oke, menu toggle tuh baru berubah jika kita mode ini ya, mode apa nih namanya, jadi menu bar ini. Mode handphone gitu, perangkat yang lebih kecil. Nah, kita coba ke ini, kotak-atik ya. Coba tambahin Yu-Gi-Oh. Saya simpan. Beberapa tema ngasih proteksi kalau kita ngubah file itu dia jadi berantakan nanti, jadi error malahan. Nah, tuh tulisan Yu-Gi-Oh udah muncul tuh di ini ya. Berarti kalau kita mau ngasih bingkai, coba di sini. Style, border. Tapi tenang ya, kalian nggak akan saya keluarin soal ini ya. 5 pixel, solid black. Pertanyaan Yogi ini hanya untuk sekedar tambahan ilmu aja. Nah, jadi area dia di mana posisinya? Ternyata dia posisinya memang naruh seolah-olah marginnya ratanya rata kanan. Tapi posisinya kotaknya ini udah bener di bagian ini. Berarti saya mesti nambahin apa? Salah satunya ya left tuh lah atributnya. Leftnya berapa? Kalau dia nolak ya tidak tahu apalah. Posisinya minus 50. Harapannya dikurangin 50. Ternyata nggak mau juga nolak. Minus 500. Saya tinggal reload. Nggak ada yang terjadi apa-apa ya. Berarti udah di lock dia. Marginnya. Kalau nggak mau ini paddingnya. Coba-coba saya ubah juga. Ternyata hanya kotaknya itu yang berubah ke sana. Bukan teksnya. Berarti padding. Simpan. Nah, sama. Nggak mau juga. Ya, padahal padding itulah untuk posisi teksnya.
Ya entah dia pakai apa ya, nunggu waktu sih sebenarnya, tapi kita jawaban dari Yogi nanti sebenarnya bisa, cuma beda tema, memang beda penanganannya. Jadi kalau kalian cari posisi pastinya ya, saya harus tahu dulu tentang tema itu baru bisa ngubah posisi. Tapi sekali lagi ya, jawabannya atas pertanyaan Yogi nanti bisa tinggal waktu aja menjawab, nanti posisinya oh ini yang diubah. Nah kayak contoh inilah, tinggal kita nyari dia ini apa menyebabkan dia agak menjorok ke dalam tadi. Ya, temp location kah atau ini kah. Nah, center logo atau apa kah, kita belum terlalu jelas ya. Ya mesti dicoba lagi nih, Yogi ya. Sekali lagi Iya, jawab Pak. ya, sekali lagi jawabannya bisa Yogi. Cuma belum dapat aja. Biasanya Ya, kalau kalau yang bisa berubah ini yang pro, Pak dosen. bisa jadi ya karena dia ngatur fiturnya lebih lengkap dari kita biasa untuk kita Iya, Pak. kalau udah berbayar ya. Oke, terima kasih Yogi. Kita lanjut ya, bahas soal UTS ya. Karena sekali lagi inilah untuk mengcustomnya. Nah, kalau kalian ada mengcustom itu ya, intinya kalau tampilannya udah menarik tuh sebenarnya di soal ini nanti terjawab ya. Harusnya sih udah. Oke. Nah, kita lihat tentang tata tertib kan sudah disampaikan tadi ya. Soalnya itu apa? Hanya kayak gini. Jadi, kalian coba cukup bikin web untuk naruh cerita kalian. Isinya ya tentang kegiatan pribadi kalian. Boleh kalian bersama pasangan, boleh sama keluarga, boleh yang udah dilakukan, yang belum dilakukan juga boleh. Tapi mesti ada foto kaliannya. Itu yang saya minta. Menggunakan WordPress. Ketentuannya, pelengkapnya hanya 15 poin. Apa yang lebih besarnya poinnya? Poin yang lebih besar ada di bagian konten dan tampilan. Apa maksudnya? Judul dan slogan ini jadi di menu pengaturan. Tuh. Intinya kalau tiap ada kesalahan di 1 sampai nomor 7 ini, ya dia akan ngurangi nilai sifatnya. Tapi benar semua, ini dapatnya ya 15 poin. Format nulisan URL, berarti kalian harus ada folder di htdoc kk0403 dan nama depan kalian masing-masing. Ini contohnya harusnya sudah sangat jelas. Yugi Ramadi, berarti bikin folder di dalam htdoc atau www kk0423 Yugi. Oke, yang kita sekarang KK0304, ya KK0304 doang. Yang saya mau KK0423. Dan di dalam ini ada folder Yugi, baru kalian install WordPress ya. Oke, kalau nggak jelas tanya ya. Basis data, nama database-nya ini. Jadi nama depan, Pak, nama depanku ini apa ya contoh? Nama depan Coma Yulitasari, berarti DB KK0423 Yulitasari. Gimana mau nanya? Pak, Ya, terkait file WordPress-nya harus diinstal di kakak tadi ya? di dalam ini Folder nih ceritanya dalam gini. folder kakak Cer- 0423 Oke, tuh. ceritanya gini. Kita kan dapat WordPress-nya ini ya. Oke, kita kan mengekstrak kan? Bener nggak? Ya. Oke, berarti WordPress-nya ini kan nanti di rename. Di rename jadi apa WordPress-nya? Nama depan masing-masing, misalnya Dahrul ya. Hmm. Nah, di dalam Dahrul ya pastikan tidak ada folder WordPress lagi. Jadi Dahrul inilah WordPress-nya. Berarti yang kurangnya apa? Yang kurangnya saya hanya butuh bikin di dalam www folder KK0423. Di dalam KK0423 ini adalah si Dahrul ini. Nih. Hah. Oke, di dalam www atau htdoc KK0423 dan Dahrul. Dalam Dahrul ini isi WordPress tadi. Tapi bukan folder WordPress lagi ya, itu jangan salah paham. Jadi kalau kita ngakses di sini localhost KK0423 garis miring nama depan. Dahrul, enter. Lah, ini kan yang perlu kalian install kayak gini. Inilah alamatnya. Seperti dengan di soal ini. Nah, localhost KK0423 garis miring nama
masing-masing. Oke, sip. Sama dengan database. Berarti nama depan masing-masing bikin di ppmadmin dbkk0423 underscore dahrul. 3 karakter nama depan DAH berarti underscore saat installnya. Ini nih, kan kita saat ini di IO nih. Berarti nama database-nya adalah db underscore kk 0423 underscore nama depan. Nama depan tadi dahrul. Prefix berarti diisi DAH underscore nih. DAH underscore karena dahrul tadi. Ya. Udah sih tinggal ngikutin itu aja, udah disampaikan semua tuh. Nah, nanti untuk login setelah kita selesai ini kan dia oke, let's go, kita lanjut itu tuh. Kalau udah, berarti kalian mesti bikin yang namanya username, nama depan kalian. Passwordnya sama dengan kayak nama depan tadi. Jadi Yugi Rahmadi, berarti Yugi, user, password Yugi. Kayak Dahrul, misalnya usernya Dahrul, passwordnya Dahrul. Kecil semua. Yulitasari, berarti Yulitasari. Rahmadoni, berarti Rahma. Dahrul. Herlina, Asmanu. Ingat ya kecil semua ya, nggak usah kapital. Emilda, Mariati, Harisal, Seren. Dah, contohnya ada di soalnya ini, di ketentuannya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi tanya. Yang ini nih dari pengaturan permaling nomor 5. Nomor 6, ini nih ceritanya kalian cuma saya minta satu tema nanti. Jadi kalau ada tema yang nggak kepakai, ujung-ujungnya dari kalian beberapa nyari calon misalnya nih. Nah, saya udah nginstal beberapa tema. Oh, saya tetap jatuh cinta kepada Flash ini. Berarti tema yang lain itu kalian tinggal klik rincian, tinggal kalian pilih hapus. Oke, di oke. Nah, saya hanya butuh satu tema yang kalian pakai aja. Jadi yang nggak dipakai, pilih hapus. Oke. Temanya basing Pak ya? Basing, Terserah, Pak, bebas, nyari. bebas, ya. Nggak harus Flash, nggak harus Color News. Sangat banyak tema yang tersedia. Tapi sekali lagi ya, yang penting ya, saya minta kalian menghapus tema yang nggak dipakai. Oke? Oke, jadi sisanya hanya yang dipakai. Tapi kalau ada tulisan tema ini adalah tema turunan dari apa gitu, berarti kalian harus ninggalin dia plus tema induknya. Jadi bisa jadi ada dua tema yang tersedia di sini. Karena apa? Kalau dihapus ini dia nggak jalan. Ada yang kayak gitu. Di kelas reguler ada saya tunjukin yang tema turunan kayak gitu. Nah, jadi khusus yang ini nomor 6. Jika ada tema induk dan tema turunan ya tinggal 2 berarti. Kalau enggak ya tinggal 1. Nah, intinya yang uji coba yang nggak dipakai kita hapus. Daripada nyemak maksudnya. Cukup jelas 1 sampai 6. Itu bobotnya 15 poin. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Kalau nggak ada saya skip. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Iya, kita lanjut. Kemudian nomor 7. Nah, ini sih seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya itu, jadi ada pengguna lain selain admin yang kaitannya dengan peran-peranan tuh. Nih udah kita bahas tuh. Nih. Subscriber, kontributor, penulis, editor. Nah, jadi mereka ini kalian tambahin. Dan ngapain? Kontributor bikin 2 tulisan. Satunya udah terbit. Ingat, kontributor tuh nggak bisa bikin tulisan terbit. Berarti nanti ada kaitannya dengan si editor nih. Revisi dan terbitin 1 tulisan yang dibuat kontributor. Dia saling terhubung. Dia bikin tulisannya 2. Tapi salah satu terbit nih direvisi dan diterbitkan oleh editor. Satunya adalah satu untuk penulis, bikin 2 tulisan juga. Tulisan draft, satunya tulisan terjadwal. Di hari ulang tahun kalian, Pak, bapak tahu ulang tahun. Kau tenang, saya tahu. Ya, saya bisa ngecek di sistem nanti. Jadi gunakan tanggal ulang tahun kalian yang sesuai sistem. Jangan asal-asal. Karena apa? Setiap kesalahan ya ngurangin nilai. Oke? Jelas nomor 7? Lanjut ya, harusnya jelas. Nah, nih yang besar nih. Tadi 15 poin. 3 biji ini 85 poin. Apa itu, Pak? Kata kalian nih.
Jadi kalian diminta hanya bikin minimal 10 tulisan atau post, minimal 5 page, dan tampilan dari tema tuh mantep, intinya cion atau enak dipandang mata. Ya, itu bobot dari tampilan tema tadi, yang istilahnya kalian udah nambah apa kayak bebas, itu 20 poin kalau bagus. Tapi selebihnya dari konten. Kenapa? Karena saya mau fokusin di konten. 10 tulisan yang relevan dengan diri kalian ya, bukan diri teman kalian. Nah, penggunaan media gambar wajib kalian upload ya, intinya mau batasnya berapa jumlahnya bebas. Konten yang dibuat ala kadar mendapat nilai ala kadarnya juga. Oke, nggak boleh menggunakan media yang sama dengan mahasiswa lain. Makanya ya saya udah wanti-wanti kalian siapin dulu barangnya itu. Apalagi udah mulai libur ini, siapin harusnya bisa banyak sih. Kayak Yugi, perjalanan dia itu dia bisa ambil juga sebagai media dokumentasinya. Dokumentasi untuk ditaruh di webnya, kontennya apa. Nah, bisa ditaruh. Contoh, oh ketemu keluarga pulang kampung, ngeliat mau lebaran tuh, saat jalan-jalan kemana bisa juga jadi media. Oke. Terus masak apa hari ini bisa juga jadi ini. Terus curhat tentang ini, mengurus anak boleh juga ditaruh. Dan seterusnya, bekerja hari ini apa, hari terakhir bekerja. Dan seterusnya lah, pokoknya pacak-pacak kalian. Kenapa? Karena dulu-dulunya saya ngeluarin topik tuh nama-nama tempat. Contoh, ada yang dapat RSBT, ada yang dapat sekolah apa. Mereka kesulitan ngambil data. Nah, ini kan datanya harusnya data kalian sendiri, nggak sulit. Nah, itu ceritanya. Jadi ada post, ada pick. Pick nanti jadi menu. Itu ya ceritanya ya. Pada intinya nih, jangan dibuat ala kadar kalau mau nilainya ala kadarnya. Kalau mau nilai gede, maka usahakanlah semaksimal mungkin. Contohnya yang Gustiana Sari itu kalau kalian kenal tuh, coba tanya dia pernah bikin tuh dengan sepenuh hati panjang, ya setidaknya dapat ini, dia dapat lebih gede nilainya dibanding kawannya yang jangan ndak. Oke, kira-kira yang ini ada pertanyaan? 8, 9, 10? Cukup, Pak. Cukup. Mengerti berarti? Hmm. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup nih karena waktu kita kan sampai 10.30 kan? Ayo, boleh bertanya jika ada. Pak, itu wajib setiap post wajib pakai foto, Pak ya? Iya, betul. Foto kita sendiri atau foto selfie atau foto gimana, Pak? Foto selfie boleh, yang penting ada kaliannya. Contoh ya. Bukan foto siko ditaruh di beberapa post, jangan salah paham ya. Saya ulangi ya. Yang ini nih di sini nih, saya minta ada gambar nih. Gambar kalian kan, tapi bukan satu gambar untuk banyak post, bukan one to many seperti itu. Melainkan satu post satu gambar kalian yang mendukung cerita di post itu. Contoh nih, Yogi lagi mengikuti perkuliahan hari ini ya. Pakai baju warna hitam. Jangan sampai nanti ada bahas lain pakai baju hitam itu lagi, maksudnya apalagi sama fotonya. Harusnya kan acaranya udah beda. Enggak maksudnya nih. Oh, Yogi. Jelas, Pak. Oke, Jelas. sip. Oke, kayak Makasih, gitu. Oke, sama-sama. Jadi tujuannya bukan satu foto digunakan di banyak post atau banyak halaman ya. Justru foto itu digunakan ya ibaratnya satu halaman ya minimal satu. Tapi untuk mempertegas ya ceritanya itu biar menarik untuk dilihat, kalian bisa menambahkan beberapa media di tiap post atau tiap halaman. Intinya kalian cerita aja di situ, ada teksnya, ada gambar ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi kah anak-anak? Oh, anak-anak. Ada lagi kah? Cukup, Bapak. Oke. Terima kasih kalau nggak ada. Oke. Jadi ceritanya pertemuan selanjutnya kita akan ngumpulin UTS dan bahas tentang CRUD plugin. Apa itu CRUD plugin? Itu seperti yang ditanya si Yugi. Nah, kita manfaatin waktunya
semaksimal mungkin intinya ya. Selebihnya kalian yang ngembangin. Nah, jangan lupa ini dikerjain sebaik-baiknya. Kalau mau dapat nilai A itu sebenarnya gampang, tinggal dituruti aja ya. Kalau hasilnya mau maksimal ya otomatis usahanya dimaksimalin juga. Oke, pada dasarnya sekali lagi saya intinya nggak akan kesulitan atau nggak akan melarang kalian untuk dapat A. Nah, tapi A-nya itu tadi ya tergantung kaliannya gimana cara ngejarnya. Itu ya. Akhir kata kan lama nih, udah waktu pengerjaannya, kerjainlah sebaik-baiknya. Nah, selamat ini berpuasa tinggal beberapa hari lagi dan selamat Lebaran ya bagi yang merayakan. Sampai ketemu lagi di pro selanjutnya. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Saya izin akhiri ya. Ya, Pak. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, Terima kasih Pak. ya silakan ditanyakan di Telegram ya. Terima kasih. Saya izin akhiri. Dadah. Duh. Dah.